Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Nur Afifah. Saya dari Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas geometri terurut, namun sebelum itu saya ingin memperkenalkan sejarah dari geometri terurut. Bahwa geometri terurut ini ditemukan oleh Lobas Lobachevsky yang dimana manfaat dari teori ini adalah perkembangan geometri non-Euclid yang tidak berbeda dari Janos Bolyai, yang dimana geometri ini menerima semua postulat geometri Euclid dengan membuang postulat kesejajarannya. Nah, adapun prinsip geometri terurut, yang pertama adalah di mana titik A, B, C adalah unsur yang tidak didefinisikan. Yang kedua, relasi keantaraan dinyatakan dengan A, B, C, yang berarti B terletak antara A dan C. Dan selanjutnya, prinsip dari geometri terurut adalah relasi keantaraan adalah relasi yang tidak didefinisikan. Dan yang terakhir, jika B terletak di antara A dan C, maka dikatakan tidak A, B, C. Oke, kita bahas dulu aksioma-aksioma geometri terurut. Yang dimana yang pertama ada aksioma 3.1 dengan yang berbunyi ada paling sedikit 2 titik. Nah, aksioma 3.2 ini berbunyi jika A dan B 2 titik berlainan, maka ada 1 titik C yang memenuhi A, B, C. Selanjutnya ada aksioma 3.3 yang berbunyi jika A, B, C, maka A dan C berlainan, maka A tidak sama dengan C. Dan yang terakhir ada aksioma 3.4, jika A, B, C, maka C, B, A, maka C, B, A tetapi tidak B, C, A. Nah, aksioma-aksioma ini akan kita buktikan pada teorema-teorema yang akan saya jelaskan di halaman selanjutnya. Teorema yang pertama yaitu teorema 3.1, yang dimana jika A, B, C, maka tidak C, A, B. Dapat kita buktikan bahwa diketahui A, B, C, dan akan dibuktikan tidak C, A, B. Kenapa? Karena jika C, A, B, maka B, A, C, dan tidak A, B, C, berdasarkan aksioma 3.4. Jika tidak BAC atau ABC, maka tidak CAB. Jadi, tidak CAB. Oke, di sini kan ada garis. Di sini ada garis ABC, yang dimana ini sudah terurut ya teman-teman. Nah, di sini kan dinyatakan jika ABC maka tidak CAB. Kenapa tidak CAB? Karena CAB itu tidak terurut. Jadi, eh, ABC itu bisa saja BCA, tapi CBA. ABC bisa CBA. CBA. Tapi tidak BCA karena BCA ini tidak terurut sesuai abjadnya ya teman-teman. Kalau misalnya abjad itu kan ABC bisa CBA tapi dia nggak BAC karena tidak BAC atau BCA karena uh, BAC dan BCA ini tidak terurut gitu. ABC sama dengan CBA tetapi tidak bisa CAB dengan BCA. Oke, selanjutnya kita bahas teorema 3.2. Yang dimana teorema 3.2 ini, jika A, B, C, maka A, B, dan C berlainan atau A sama dengan B, A tidak sama dengan B tidak sama dengan C. Dimana kita dapat membuktikan bahwa andaikan B sama dengan C, maka A, B, B. Oke, kita buktiin ya pakai garis. Di sini ada titik A, ada titik B, dan ada titik C.
Ada lagi garis di bawahnya. A, B. Karena kita membuktikan andaikan B sama dengan C, maka titik C kita ubah menjadi B. Nah, A, B, B, maka B, B, A. Betul ya teman-teman? A, B, B bisa saja menjadi B, B, A. Tetapi itu dan tidak BBA. Nah, ini berdasarkan teorema 3.4, berarti dia kontradiksi. Jadi tidak benar bahwa B sama dengan C. Bahwasannya kalau misalkan setelah B itu kan C ya, maka dia tuh kontradiksi bahwa sesungguhnya setelah B ini ya C bukan B. Maka tidak benar bahwa ABB itu BBA. Kayak gitu. Nah, jika AAC, maka CAA berdasarkan aksioma 3.4, AAC ini maka tidak CAA berdasarkan 3.1 yang tadi sudah kita bahas itu kontradiksi. Jadi dapat dibuktikan bahwasannya A tidak sama dengan B dan B tidak sama dengan C. Oke, kita bahas next slide. Nah, di sini ada definisi 3.1 yang dimana bunyinya adalah jika A dan B adalah dua titik berlainan, maka segmen AB atau ruas AB ialah himpunan titik P yang memenuhi APB. Maka dikatakan titik P terletak pada segmen AB. Ini kita bisa lihat bahwa di sini terdapat segmen AB atau garis AB. Dan di tengah AB ini terdapat titik P. Maka P terletak pada AB. Jadinya APB. Seperti itu. Oke, kita bahas next slide. Di sini ada teorema 3.3 yang dimana bunyinya adalah titik A maupun titik B tidak terletak pada segmen AB. Akan dibuktikan titik A, B tidak terletak pada segmen AB. Jadi eh, kita mengandaikan bahwa A atau B terletak pada segmen AB, maka terdapat AAB atau ABB. Ini contoh dari garisnya. Titik A maupun titik B tidak terletak pada segmen AB, maka akan dibuktikan titik A, B tidak terletak pada segmen AB. Ini contoh dari garisnya. Titik A ini tidak terletak atau AB tidak terletak pada segmen AB. Oke, kita next. Sini ada teorema 3.4. Bunyinya ialah segmen AB sama dengan segmen BA. Kita lihat tadi di definisi yang pertama, definisi 3.1, bahwasannya P ini terletak pada segmen AB. Maka dapat dibuktikan bahwa segmen AB sama dengan segmen BA. Kenapa? Sesuai dengan teorema 3.2 yang tadi sudah saya jelaskan bahwasannya ABC sama dengan CBA. Begitupun dengan APB. Maka APB sama dengan BPA. Jadi dapat dibuktikan bahwasannya segmen BA sama dengan segmen AB. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut. Di sini ya terdapat definisi 3.2 yang dimana bunyinya adalah interval AB ialah segmen AB ditambah ujung-ujungnya yaitu A dan B. Jadi AB sama dengan A ditambah A atau B ditambah B. Sinar A atau B, ini atau ya teman-teman, bukan
bagi sinar A atau B dari A menjauhi B ialah himpunan titik-titik P yang memenuhi PAB. Garis AB ialah interval AB ditambah sinar-sinar A atau B dan B atau A. Jadi garis-garis tersebut menjadi AB sama dengan A atau B ditambah AB ditambah B atau A. Ini untuk ilustrasi dari segmen-segmennya. Ini interval segmen AB dan di sini ada P, sinar AB yang dimana di sana itu ada titik A atau B dan sebelah sini terdapat interval antara AB dan di gambar yang ketiga ini sinar A atau B interval AB di tengah-tengah dari ini dari sinar B atau A, maka dapat dibuktikan bahwa AB sama dengan A atau B ditambah AB ditambah B atau A. Oke, selanjutnya ada pembuktian dari definisi 3.2 tadi, bahwasannya di gambar yang pertama ada interval AB yang dimana sama dengan segmen AB ditambah A tambah B sama dengan segmen AB ditambah B atau A. Jadi menjadi interval BA. Nah, pembuktian yang kedua atau yang B adalah interval BAB. A atau B sama dengan A sama dengan A atau B ditambah AB ditambah B atau A. Atau dia sama saja seperti B atau A ditambah B, A ditambah A atau B. Maka menjadi interval BA. Nah, tadi kan kita baru membahas aksioma sampai 3.4. Di sini ada aksioma-aksioma geometri terurut selanjutnya, yaitu aksioma 3.5, yang dimana bunyinya jika C dan D titik-titik berlainan pada garis AB, maka A pada garis CD. Nah, di aksioma 3.6 berbunyi jika AB suatu garis, maka ada suatu titik C tidak pada garis ini. Oke, di sini ada teorema 3.5 yang berbunyi jika C dan D titik-titik berlainan pada garis AB, maka garis AB sama dengan garis CD. Contoh kasus yang pertama ialah jika A, B, C, dan D tidak semuanya berlainan, maka misal B sama dengan D, kita dapat buktikan bahwa C pada garis AB. Misalnya X pada garis AB, maka B pada garis CX. Itu berdasarkan aksioma 3. Selanjutnya ada teorema 3.6, yang dimana bunyinya jika C tidak ada pada garis AB, maka A tidak juga pada garis BC, dan B tidak pada garis AC, yang dimana garis-garis BC, CA, dan AB ini berlainan. Kita mengandaikan bahwa A pada BC, B pada C, itu sesuai dengan definisi 3.2. Dan AB pada BC, maka C sesuai dengan aksioma 3.5, padahal C tidak AB. Jadi A tidak pada BC atau kontradiksi. Nah, selanjutnya ada definisi 3.3. Yang pertama ialah titik-titik yang terletak pada garis yang disebut kolinier. Yang kedua, tiga titik non-kolinier A, D sama dengan B. C menentukan suatu segitiga ABC yang memuat tiga titik ini, yang disebut titik sudut dan tiga segmen AB, BC, CA, atau AB, BC, dan CA ini disebut dengan sisi-sisi. Nah, selanjutnya ada aksioma 3.7 yang dimana bunyinya adalah jika ABC suatu segitiga, BCD dan CEA, maka pada garis DE ada suatu titik F yang memenuhi AFB.
Oke, selanjutnya ada teorema 3.7 yang berbunyi antara dua titik berlainan ada satu titik lain. Maka dapat dibuktikan, diketahui bahwa dua titik berlainan, misal A dan B, akan dibuktikan terdapat titik F yang memenuhi AFB. Misalkan titik A dan B keduanya seperti berikut. Nah, ini gambar dari teorema 3.7. Buktinya adalah ada suatu titik E pada garis AB. Suatu titik E pada garis AB. Itu menurut aksioma 3.6. Ada suatu titik C yang memenuhi AEC. Ada titik C yang memenuhi antara A, E, C. Itu menurut aksioma 3.2. Garis AC sama dengan garis AE. Ini sama saja ya teman-teman, bahwa AC itu sama dengan AE ditambah EC. Jadi dapat terbukti bahwa garis AC sama dengan garis AE menurut teorema 3.5. Karena B tidak pada garis AC, maka ABC suatu segitiga. Terbukti bahwasannya eh, AC, maaf, titik B tidak terletak pada AC, tetapi terletak pada titik ini, titik B, maka ABC itu terbentuk sebuah segitiga. Itu menurut definisi 3.3, yang dimana AB, BC, dan CA merupakan sisi-sisi dari suatu segitiga. Dan selanjutnya ada titik D yang memenuhi BCD. Itu menurut aksioma 3.3, maaf 3.2 karena ABC suatu segitiga yaitu BCD dan CEA. Pada garis DE ada suatu titik F yang memenuhi AFB. Itu eh, menurut aksioma 3.7. Oke, selanjutnya Selanjutnya terdapat teorema 3.8 yang berbunyi jika ABC suatu segitiga dan BCD dan CEA maka pada garis DE ada suatu titik F yang memenuhi AFB. Pada garis DE, di tengah garis DE terdapat titik F, maka terbentuklah garis AFB atau memenuhi AFB dan DEF. Jadi antara garis DE dan garis AB terdapat titik F atau saling berpotongan, maka titik F ini memenuhi AFB dan memenuhi DEF. Selanjutnya ada teorema 3.9 yang berbunyi suatu garis tidak mungkin memotong ketiga sisi suatu segitiga sisi berupa segmen. Mana tadi ada suatu segitiga itu kan terdapat tiga sisi, diantaranya BC, CA, dan AB. Nah, ini terdapat sisi BC, sisi CA, dan sisi AB. Maka dapat terbukti bahwasannya tidak ada garis yang memotong sebuah segitiga dari ketiga sisi dari segitiga tersebut. Oke, next slide. Ada teorema 3.10 yang dimana bunyinya jika ABC dan BCD maka ABD. Sesuai dengan namanya yaitu geometri terurut, maka ABC sama dengan BCD maka dapat ABD. Kenapa tidak ABC? Kenapa bisa ABD? Karena ABD merupakan eh, salah satu dari geometri terurut. Nah, selanjutnya teorema 3.11, yang dimana teorema 3.11 ini berbunyi jika ABC dan ABD serta C tidak sama dengan D, maka ACD atau ADC. Ini dapat dibuktikan bahwa ABCD tidak bisa ABDC gitu. Oke, lanjut.
Nah, di sini terdapat teorema 3.12 jika A, B, D dan A, C, D dan B tidak sama dengan C, maka A, B, C atau A, C, B. Sesuai sama seperti kasusnya sama seperti teorema 3.11 ya teman-teman. Nah, selanjutnya ada teorema 3.13 yang berbunyi jika A, B, C dan A, C, D, maka B, C, D uh, sama dengan ABD. Ini kasusnya, teorema 3.13 ini kasusnya sama seperti teorema 3.10 bahwa ABCD bisa saja menjadi ABD. Gitu. Nah, terus teorema yang terakhir ialah teorema 3.14 yang berbunyi jika ABC suatu segitiga dan AFB dan BCD, maka pada garis DF atau suatu titik E dapat memenuhi CEA. Oke, kita buktikan jika ABC dan AFB, jadi terdapat titik F di antara A, B, C. Ini terdapat titik F di antara A, B, C dan B, C, D. B, C, D. Maka pada garis DF, cari DF, ini DF, ada suatu titik E yang memenuhi CEA. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.